Malam semuanya. Apa kabar sahabat perubahan? Senang sekali saya Intan Erlita dan Pak Renaud Kasali. Ya, kita Intan. jumpa di Rumah Perubahan Renaud Kasali. Dan kita juga nggak lupa nih Pak Renaud untuk menyapa juga pemirsa yang ada di rumah yang malam hari ini sedang menyaksikan Rumah Perubahan Renaud Kasali. Dan seperti biasa setiap kita bertemu pasti akan ada narasumber yang berani membawa perubahan. Ya, dan itu berisiko. Pastinya beresiko. Pastinya berisiko. Yang namanya perubahan bagus nggak? Tapi prosesnya enak apa nggak enak? Nah ini ada hubungannya dengan pembahasan kita kali ini ya, yaitu Ya, Intan. resiko yang dihadapi oleh seseorang yang memimpin perubahan. Ya, pasti ada risikonya. Apapun juga yang kita jalankan ada risikonya. Seringkali biasanya kita harus timbang dua nih. Iya. Dua Tan, ya. Yang pertama yang disebut dengan cost of change. Biaya dari perubahan. Karena biaya dari perubahan itu termasuk sakit kepala tuh. Ongkos sakit kepala kita, berobatnya kita, ya, babak belurnya kita, wah segala macam lah. Waktu, tenaga, pikiran, biaya itu besar biaya perubahan. Tetapi jangan lupa ada lawannya Intan. Lawannya ya? Lawannya itu disebut cost of not change. Cost of Ya. not change. Jadi ada orang yang tidak mau berubah dan itu tidak mau berubah itu ada costnya juga begitu. Ya. Jadi orang harus menimbang-nimbang biaya untuk tidak berubah itu. Jadi ada dua nih, mau berubah nggak berubah sama-sama ada biayanya. Ada biayanya, ya ada biayanya. Tinggal kita timbang-timbang saja. Jadi setiap perubahan itu pasti ada risikonya yang harus kita hadapi. Yang jelas kita tidurnya menjadi lebih sedikit, ya. Kemudian sakit hatinya ya ada lah sakit hatinya ya. Sakit hati. Begitu ngomong sakit hati senyum kayak lega banget nih semuanya ya. Tapi jangan lupa ya, banyak orang yang mengatakan saya setuju Pak perubahan. Tapi masalahnya nggak mau berkorban, Itu sama dia. juga bohong ya. Jadi kayak Sama cuman juga ada di bohong, ya. mulut aja mau berubah, tapi tidak ada di actionnya. Ya. Nah Pak, ada lagi pertanyaan dari saya nih. Ya. Mungkin sahabat perubahan atau pemirsa di rumah merasakan ini, comfort zone. Nah, Ya. kalau menurut Bapak comfort zone itu adalah memang zona yang nyaman Ya. atau zona yang membuat seseorang enggan melakukan perubahan. Ini gimana nih Pak menyikapi? Ya, pada suatu ketika dalam perjalanan kita merasa kita sudah sukses, kita sudah senang. Disitulah sebetulnya awal daripada kehancuran, awal dari kehancuran apapun juga. Ya, Indonesia adalah negara yang sekarang kata orang ya, ini tumbuhnya bagus sekali. Tapi jangan lupa ya, kemanapun kita pergi, apapun ada dulu di sini. Iya. Mau cari orang yang super kaya ada. Ada. Ya, cari orang yang super miskin juga ada, begitu kan ya. Tetapi dunia sedang memuji kita karena Indonesia pertumbuhannya luar biasa sekali. Tapi sekarang terjadi pelambanan ekonomi nih, apalagi kursnya melemah kayak gini kan, rupiahnya sekali. melemah kayak begitu. Nah, Indonesia telah berubah menjadi negara berpenghasilan menengah di dunia. Pada waktu kita berpenghasilan rendah, itu kita bisa mengajukan proposal, minta sumbangan, bantuan dari mana-mana. Orang akan menolong kita karena kita negara miskin, gitu kan? Tapi sekarang kita sudah dipertimbangkan sebagai negara berpenghasilan menengah. Hanya celakanya, katanya Intan, Ya. kita bisa terperangkap sebagai negara berpenghasilan menengah. Harusnya kalau sudah menengah, sebentar lagi kita akan berubah menjadi negara apa? Apa? Maju apalagi? Maju. Kaya. Kaya. Tadi lewat miskin, menengah, kaya begitu kan? Iya. Ya? Nah, kemudian harusnya kan kita berada di kelas di negara berpenghasilan kaya. Iya. Tetapi banyak negara ternyata dari 130-an negara yang sejak tahun 1960 masuk ke dalam kategori negara kaya, negara menengah, ya berpenghasilan menengah, ternyata hanya 13 negara yang mampu naik sampai ke dalam negara kaya. Hanya 13 negara. Tahun 2008 itu ditemukan. Selebihnya tidak bisa. Nah, negara-negara yang bisa tumbuh berubah menjadi negara kaya, Intan, itu kebanyakan di Asia dan bisa mengatasi dalam tempo antara 7 sampai 10 tahun. Ya. Korea Selatan 7 tahun, Singapura 10 tahun, Hong Kong 7 tahun, Taiwan 7 tahun. Tapi negaranya kecil-kecil ya. Iya. Kecil-kecil ya. Gimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia, kita ini Tantangan. sudah 10 tahun. Sudah 10 Sudah tahun? 10 tahun. Kita sejak 2003 menjadi negara berpenghasilan menengah. Menengah. Ya, jadi seharusnya tahun ini kita bertanya, bisa kita menjadi negara kaya? Begitu kita mau ke sana, ternyata terjadi pelambanan pertumbuhan. Ya, kalau mau jadi negara kaya, itu setiap tahun harus tumbuh di atas 5,7%. Nah, tapi kalau kita turun di bawah 5,7%, nggak jadi kaya lagi, tahan lagi. Lama-lama frustasi loh kayak Itu Argentina dia. 40 tahun. Ya. Nah kan, karena kalau kita yang bertumbuh itu penduduknya ya, jumlah penduduk yang bertambah ya. Jadi selera punya anak itu besar sekali. Jadi ini harus hati-hati nih, kita sebagai generasi muda, sahabat perubahan ya kan, jangan sampai terjebak berapa tahun lagi kita akan menjadi negara kaya ya kan, karena kita harus ikut andil ya Pak Renaud ya dalam perubahan itu ya. Jangan terjebak menjadi Negara yang hanya di tengah, Di tengah saja. saja, di tengah Kalau nanti saja. kalau naik, alhamdulillah. Kalau misalnya turun gimana Pak Renaud? ya
Memang ini resiko ya kalau kita tidak kelola dengan baik. Nah, supaya kita bisa naik menjadi negara kaya, ya, maka kita harus bekerja keras. Betul. Tidak boleh complacent tadi yang disebut, comfort zone, zona nyaman. Sudah merasa puas, ya. Ciri-ciri orang yang merasa puas itu biasanya ditandai dengan satu, arogansi. Arogansi itu, ya. Merasa dirinya lebih hebat daripada keadaan, gitu ya. Dan yang kedua adalah selalu menyangkal. Enggak, itu di sana aja, enggak di sini. Tidak terima saran ya, tidak terima saran, ya, tidak terima saran. Kemudian tidak mau bekerja lebih keras lagi. Tidak mau bekerja lebih keras, tidak mau menerima tantangan-tantangan baru. Merasa dirinya sudah bagus, ya udahlah kita begini-begini saja. Itu adalah ciri-ciri dari mereka yang masuk dalam perangkap convert. Dan itu adalah awal kehancuran tadi Pak Renald katakan. Bapak sekarang membawa buku apa kali ini akan diberikan kepada sahabat perubahan? Nah, ini adalah buku, judulnya adalah Resilience, yang pernah ditulis, yang penulisnya ini pernah menulis buku yang sangat terkenal. Judulnya adalah The Long Tail. Jadi kalau kita pakai kurva Bell tuh kan begitu ya, rata-rata kan begitu ya. Yang nilainya dapat B paling banyak kan kalau di sekolah kan. Ini kelihatan wajah B semuanya. Ya? Wajah B kelihatan. Yang dapat nilai C sedikit, kan paling cuma 5%. Tapi yang dapat nilai A juga sedikit, paling 5% gitu kan. Betul. Ya, sedikit-sedikit. Tetapi ini ekornya panjang. Kalau ekornya panjang berarti yang buruknya banyak gitu kan, ya. Ekornya banyak begitu terus kemudian dia tidak simetris, ya, tidak simetris begitu baru dia begini. Berarti yang sukses tidak banyak. Nah, tetapi ini bukunya adalah Resilience, yaitu mengenai ketahanan. Ketahanan. Seorang pemimpin harus tahan ketika dia melakukan perubahan. Ya, tanpa ketahanan negeri ini akan hancur. Karena seorang pemimpin kalau melakukan perubahan itu tadi Intan, banyak resikonya. Pro dan kontra itu akan selalu ada. Bukan cuma sekedar itu saja, melainkan juga orang-orang yang memasang jebakan di depan kita agar kita masuk ke dalam perangkap mereka. Cukup banyak ya. Juga ada orang-orang sudah di depan dibikin lubang, di belakang nembakin. Ya, jadi otomatis kita jadinya kalau tidak punya ketahanan, kita akan masuk dalam lubang itu. Betul. Ya, jadi ingatlah ada orang tua kita yang mendoakan agar kita berhasil. Tapi juga ada orang-orang yang mendoakan agar kita cepat masuk dalam lubang itu. Ya, siap-siap itu. Oleh karena itu, milikilah ketahanan dalam setiap melakukan perubahan. Jadi melakukan perubahan itu memang satu hal yang bagus kalau perubahan itu membawa ke arah yang positif. Tapi ingat, proses itu tidak nyaman karena pada hubungannya sama comfort zone tadi kalau tadi Pak Renald katakan kan, sesuatu yang membuat Anda nyaman, tidak terusik, tiba-tiba Anda terusik karena perubahan itu biasanya akan ada gerakan-gerakan yang muncul tuh. Nah, apalagi kalau ada kenikmatan-kenikmatan yang sudah diperoleh, takut kehilangan kenikmatan. Itu dia. Bahaya tuh, jangan sampai kayak gitu ya, ngangguk-ngangguk, paham ya sahabat perubahan ya. Kemudian tadi kita diperlukan pengorbanan. Nah, kemudian saya mau tanya lagi nih karena sama sahabat perubahan yang ada di sini juga buat pemirsa yang ada di rumah ya. Siapa yang sudah pernah ke pelabuhan? Satu, lumayan. Dua, tiga. Lumayan. Walaupun yang lain masih tekuk aja ya tangan. Cuman ada di cerita atau di film kayak gitu kan. Nah, ternyata kalau kita mau berkembang negaranya itu harus memperhatikan banyak faktor atau sektor ya. Di antaranya pelabuhan ini. Nah, kalau kita aja nggak tahu seperti apa, gimana dong mau berkembangnya ya? Sebuah negara yang maju memerlukan pelabuhan dengan laut dalam dan juga kapasitasnya besar. Ya. Negara tetangga kita ini membangun besar-besaran. Juga harus memiliki bandara yang luar biasa besar. Betul. Negara tetangga kita memiliki pelabuhan dengan kapasitas untuk mengangkut 120 juta penumpang setahun. Kita baru bisa mengangkut 55 juta penumpang dan sudah mabuk di bandara, ya, karena macet semuanya di sana ya. Pesawatnya mau terbang susah, mau turun juga susah, ya, dan sebagainya. Jadi kita perlu membangun bandara dan pelabuhan yang kapasitasnya besar, lautannya dalam. Nanti kita dengarkan. Ada istilah VLCC, Intan. Wah, itu apa tuh Pak istilahnya VLCC Pak? Itu apa ya? Ferry apa? Ferry apa? Kargo yang apa? VL singkatan dari apa? Large. Very large. Very ya? large. Very large kalau untuk mengangkut minyak itu crude ya, VLCC. Jadi bagaimana mengangkut crude ya, very large crude carrier ya. Jadi kapal pengangkut crude minyak mentah yang sangat besar. Dan sekarang sudah masuk ke generasi berapa Anda tahu lagi ya. Artinya bukan sangat besar. Sangat besar dan tentunya nyaman, ya kan? Nah, kenapa dari tadi kita berbicara tentang perubahan, pemimpin yang melakukan perubahan, ada pro dan kontra, kemudian ada hubungannya dengan pelabuhannya, karena narasumber kita ada hubungannya dengan semua yang tadi kita bicarakan. Betul. Kita memanggilnya sekarang nih Pak Renald. Oh, baik. Oke, kalau gitu langsung saja kita panggil, ini dia Bapak RJ Lino.
Lino, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Lino. Dan yang pasti nanti Pak Renal akan banyak bertanya kepada Pak Lino. Kemudian juga bisa sahabat perubahan mengambil hikmah-hikmah atau kesimpulannya yang bisa membuat kita mendukung yang namanya perubahan. Jangan kontra dulu, kita dengarkan dulu perubahan itu untuk apa. Nah pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana karena selain satu ini kita juga masih akan menyaksikan VT dari Pak Lino sendiri. Tapi nanti ya tetap di Rumah Perubahan Renal Kasali.